Keajaiban ini adalah puncak kenikmatan ikhwan fikih. Kenapa? Karena ada ilmu, ada amal, ada maliyah. Ada ilmunya, ada amaliannya, ada maliyah. Ilmu kita banyak, ilmu. Amal, zikirnya ada, khotamannya ada. Itu kata apa? Jadi kenikmatan manaqib itu luar biasa. Bagi orang-orang yang basyirohnya kuat, manaqib itu luar biasa. Tapi yang bagi basyariah, manaqib itu biasa-biasa saja. Maka Abah Awas itu luar biasa, sangat suka manaqib. Pertanyaannya kenapa? Beliau secara basyariah di manaqib ini ada semua. Karena inilah salah satunya tadi mencetak wali Allah. Wali Allah, kekasih Allah. Tadi orang bilang bahwa wali itu dulu kita bilang seperti bisa jalan di atas air gitu ya. Padahal kata Abah, ikan juga bisa jalan di atas air, bisa terbang, burung juga bisa naik belarak, pohon kelapa, itu jangan salah sepuh gitu ya, film-film gitu, itu wali. Makanya kita cerita pada masa Abah Anom ada ulama besar dari Jawa Timur pengen menguji, katanya Abah Anom itu wali, mau saya uji. Biasanya wali itu mempunyai syarat-syarat. Maka dia masuk ke madrasah. Apa yang dia lihat? Di madrasah itu banyak gambar-gambar, banyak foto-foto. Katanya wali, kenapa rumahnya banyak foto-foto? Bukankah foto-foto ini mengganggu datangnya jin-jin, setan-setan? Kok wali tapi ada foto-foto? Ada gambar Pak Harto, ada Soekarno gitu ya, ada wali-wali, gambar-gambar foto. Dan mana walinya Abah Anom ini? Kemudian semakan tuh, kan biasa seperti kapal juga semakan datang iklan tuh. Makan. Ketika ngantri, wah, ada apa? Ada ikan gurame gitu ya. Ulama itu bilang di hatinya, katanya wali kok makan yang bernyawa. Kan wali kan pernah makan yang bernyawa-nyawa, makanya kan tumbuh-tumbuhan. Apa yang terjadi? Abah Anom langsung megang tangannya, ulama itu pegang, tangannya diangkat, langsung ke ikan itu. Yai, ini sudah tidak ada nyawanya. Kaget ya? Selesai, makan apa semua. Kalau bahasa Cirebonnya kali-kali gane. Orang ini mau pulang, Yai ini duitnya nggak ada, hilang dompet saya gitu kan. Wah, dia keliling nyari sampai dia bingung, ini dompet saya kemana, nggak bisa beli bensin gitu kan. Langsung dia otak cerdasnya bilang, katanya Abah Anom wali. Kalau Abah Anom wali, dia tahu saya tidak punya duit. Abah Anom lagi duduk di dalam, langsung dia, Assalamualaikum Abah, saya mau pamit ke Jawa Timur. Belum pulang, kira sudah pulang. Monggo. Selamat lancar keluar. Kok Abah nggak boleh? Mikir dia, sekali lagi. Dia coba sekali lagi, Abah pamit, mohon izin, mau pulang. Belum pulang juga. Mangga ya. Masya Allah, terima kasih. Atur nuhun sudah datang ke Suralaya. Lancar ya. Mangga keluar lagi. Kok nggak dikasih? Nggak tahu gitu ya. Penasaran sekali lagi, masih 3 kali. Mau datang, Abah Anom langsung diam. Yai, saya bingung katanya. Sebenarnya saya tahu dari tadi yaitu bolak-balik. Tapi Yai kan gak suka. Kalau Abah masih suka, dikeluarin uang 100.000. Tuh, Abah masih suka yang ada gambarnya. Kan Yai gak suka yang gambar-gambar. Gitu. Langsung situ dia langsung tunduk, langsung bersyukur ke Abah Anom, langsung talqin juga. Karena Abah Anom masih suka yang bergambar. Ibu bapak masih suka yang bergambar. Yang 100.000. Yang merah ada gambarnya kan. Waktu gambarnya Pak Harto. Langsung itu. Abah mah masih suka yang bergambar. Duit 100.000 gambar. Nah akhirnya apa? Dia berguru kepada Abah Anom. Nah artinya kalau kita bicara tadi, profesor mengatakan wali itu bukan yang seperti itu. Wali yang seperti ini. Artinya apa? Beliau sangat manusiawi. Khairun nas anfa'uhum linnas, bermanfaat untuk semua orang. Kita lihat bagaimana Abah Anom, bagaimana Abah
sangat bermanfaat hidupnya untuk kita kan. Nah maka kalau kita bicara wali, ya dia pakai udeng, pakai jubah, kayak penjaga ya. Seperti itu. Di luar sana, tetapi kita masih dua-duanya wali itu. Tidak hanya fisik. Maka di dalam ilmu neuroscience, dalam ilmu psikologi modern, ada istilah alam bawah sadar dan alam sadar. Manusia ini ada alam sadar, alam bawah sadar. Alam sadar itu yang kelihatan. Saya melihat ibu bapak nih, ini alam sadar. Kalau dicubit sakit, ditonjok sakit, ini alam sadar. Hanya 12%. Sisanya 88% adalah berada di alam bawah sadar. Maka percantiklah diri kita di alam sadar dan di bawah alam sadar. Abah awas mempercantik kita. Di alam sadar kita percantik dengan apa? Pakaian kita. Kalau kita mau sholat menghadap Allah, pakaian kita yang rapi, pakai jubah, pakai yang terbaik. Ini artinya memperbagus di alam sadar. Untuk menjadi wali di alam sadar pun harus. Makanya sejak zaman abah wali itu tidak mesti compang camping atau dekil in kumel, enggak. Tapi gagah, rapi gitu. Ini yang 12% masih diperbaiki. Ini luar biasa gitu. Saya perhatikan, ternyata wali itu adalah aromanya wangi, gitu kan? Pakaiannya rapi, karena menghadap Allah, menghadap raja, gitu ya. Yang kedua, mempercantik, memperbagus alam bawah sadar. Dengan apa? Tadi Profesor mengatakan akhlak. Ada manakiban, ada khotaman, ada zikir, ada tahajud, segala macam amal yang mursyid. Itulah dalam rangka mempercantik alam bawah sadar. Yang tidak kelihatan, hati, emosi. Emosinya yang tadinya jahat diganti menjadi baik. Emosinya yang tadinya tidak sabar diganti menjadi sabar. Emosinya yang tidak pernah berzikir diganti menjadi yang berzikir. Yang tadinya tidak pemurah jadi pemurah. Yang tidak dermawan jadi dermawan. Diganti alam bawah sadarnya. Itulah yang kita dilakukan oleh Abah kepada kita. Syekh Muhammad Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam mempercantik dua-duanya menjadi wali. Jadi wali itu lahir batin gitu. Lahir batin. Tidak hanya lahirnya saja seperti wali, pakaian udang-udang segala macam, akhlaknya tidak bagus. Di dalam dirinya tidak bagus, hatinya tidak ada Allah, adanya setan. Nah maka banyak Abah bagaimana mempercantik hidup kita, Masya Allah. Diri kita, pribadi kita secara alam sadar dibuat cantik, dibuat bagus. Di alam bawah sadar pun kita dibuat cantik dan bagus. Itulah wali Allah. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tadi Prof mengatakan tidak sedih, tidak takut. Abah awas gak pernah sedih, gak pernah takut. Dan Abah Aus mengatakan apa? Tidak ada yang boleh mendikte aku kecuali guru saya Abah kamu. Jangan berani-berani. Abah, bicaranya hati-hati dong Abah. Kalau berani gitu, Masya Allah. Abah sudah mengatakan jangan mendikte saya. Saya hanya bisa didikte oleh Abah. Masa kita mau bilang Abah biar gak viral, biar gak ini, Abah tolong jaga kata-kata Abah. Na'udzubillah gitu. Sudah gitu. Itu nggak boleh itu. Kita nggak boleh mendikte karena kita nggak tahu. Abah lebih tahu. Seperti kita anak TK, Abah ini sudah sangat profesor, maka Abah lebih tahu. Kata kita, ini es ini enak, ini es enak. Abah nggak boleh. Abah nggak menjelaskan. Tapi kalau kita makan itu es, lama-lama kita sakit perut atau mungkin kita demam. Karena Abah tahu. Karena kita masih anak-anak, Abah lebih tahu apa yang terjadi. Karena apa tadi? Basyiro. Abah melihat dari Basyiro. Beda kita, beda profesor. Profesor yang muntakin. Pakai analisis, pakai hitung-hitungan logika, pakai emosi, cara membuat kesimpulan. Abah pakai Basyiro. Kata-kata beliau keluar dari hatinya, dari Basyironya, mata hatinya. Itulah wali Allah. Nah, maka kita bersyukur alhamdulillah kita dipercantik menjadi wali Allah lahir dan batin. Murid-murid Abah dari zaman Abah Anom sampai hari ini tidak ada yang compang-camping pakaiannya, tapi bagus-bagus. Minimal ubah dulu fisiknya, ketika sholat nikmat. Sajadahnya, sajadah yang empuk, kan beda kalau yang tipis. Yang tipis sudah sekian tahun jidatnya bisa hitam gitu ya.
tapi dia empuk, ibadahnya enak, sujudnya enak, pakai parfum, masya Allah. Saya lihat di madrasahnya Abah Anu itu sama persis yang dilakukan Abah Osar ini. Itu sajadahnya empuk, karpetnya, aromanya sama gitu. Nah maka alhamdulillah diperbagus dua-duanya kita menjadi wali Allah terkasih Allah. Yaitu dengan cara memperbanyak isi alam bawah sadarnya dengan la ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.